ini masih ada gelembung-gelembungnya ya, nih gelembung, jadi menandakan ada kebocoran. Keluar ya. Gua nggak tahan lihat berita ini. Katanya data pribadi kita akan ditransfer ke Amerika. Jadi Amerika yang akan handle data pribadi orang Indonesia dan dinegosiasikan. Nanti kalau akun-akun yang makin kurang ajar juga aku laporin semua. Emangnya si RG doang bisa lapor, gua kagak. Wah, awal-awalnya pengumuman Nikita Mirzani didakwa pasal pemerasan TPPU Undang-Undang ITE sampai di pengadilan persoalan pribadi. Nggak tahu Boyes, tanya sama yang lain. Gue lagi nggak mau jawab orang yang nggak ngerti. Tanya yang lain. Saya bicara sebagai seorang guru tentang etika di sekolah saya. Saya kan belajar etika. Dari itu hal saja. Lain kali gue kasih tahu nama lo orang semua ya. Ini follower gue nih yang lagi nonton 254 orang. Kalau lo punya persoalan pribadi sama tetangga sama temen lu udah pergi ke konseling. Kalau sama tetangga lu pergi ke RT. Ya bukan ke kantor polisi, ke RT dulu. RT, RW ya. Atau paling top damkar lo telepon. Bukannya lu pergi ke kantor polisi. Thank you Amoy, Comel. Ya. Jangan gaya-gayaan persoalan pribadi ya. Nih 250 yang nonton. Kalau kalian punya persoalan pribadi, bukan datang ke kantor polisi, lu pergi konseling. Gitu caranya. Kalau lu punya persoalan sama tetangga lu lapor ke RT, ke RW, bukan ke kantor polisi, ke RT, ke RW. Faham you? Ya. Bukan yang ngerepotin hakim, ngerepotin jaksa untuk buat urusan pribadi you. Thank you Amoy Comel. Bukan datang ke persidangan, ke pengadilan, lapor-lapor ke polisi. Pergi ke konseling. Tuh di kampus-kampus banyak tuh universitas yang punya fakultas psikologi ya. Tanya di situ. Biasanya mereka buka tuh anak-anak magang konsultasi gratis. Begitu. Hakimnya juga aneh. Urusan pribadi jadi disidangin di pengadilan negeri kelas 1A. Halo Komisi Yudisial, apa yang terjadi itu sama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Kok yang diagendakan sidang seperti itu dan juga disidang sampai maraton urusan pribadi? Lu pergi ke RT lain kali ya. Nah, kalau besok sakit hati sama tetangga lu lapor ke polisi. Ke RT ngomong, genteng lo bocor gara-gara tetangga. Pergi ke RT ngomong. Kalau dibalik kepala lingkungan, malah pergi ke polisi. Bingung gue. Iya, ditanya apa, dijawab apa. Jangan belagak deh. You kan pernah jadi terpidana juga. Kasus mobil. Ada tuh putusannya udah diumumin sama Mahkamah Agung, diumumin terbuka di websitenya, dan itu bukan rahasia pribadi. Semua juga tahu. Dia lupa, biasa gitu, memercik air di dulang kena muka sendiri basah kuyup. Katanya kemarin produk yang dilaporin juga bukan punya dia. Bener gak sih?
Bener nggak produk yang dilaporkan itu bukan punya dia? Nah, tuh bukan punya dia. Sama aja lo kayak misalnya nih tetangga lo make apa sih namanya bedak, ya kan? Terus bedaknya dikatain sama orang, terus lo yang laporin. Ih, pengadilan geblek. Masih dilanjutin persidangannya. Bingung. Treatment itu bukan yang seperti itu. Thank you Ratu Raja. Hakimnya mesti dijaga-jagain itu udah sesudah kejadian 2 putusan pengadilan yang nggak jelas ini dalam 1 minggu ini. Nggak, gue nggak percaya sama hakim sama jaksa. Nggak. Kenapa? Belum pada makan. Anjingnya. Nggak ngerti Indonesia ini kok bisa BPOM pakai stiker. Musinya itu di print di kemasan produknya. Jadi nggak ada yang bisa nakal-nakal. BPOM-nya juga udah gaduh kayak begini. Diam aja kau BPOM. BPOM apa kau? Bahkan kau gelar profesormu aja tuh dicopot sama Nadiem Makarim, kepala BPOM-nya. Lu mau berharap apa? Kalian mau berharap apa dari orang kayak gitu-gitu? Nggak ada. Gak ada yang diharapin. Iya, lah itu. Di mana-mana itu yang namanya apa sih namanya izin produknya itu adanya harusnya di print di kemasan. Nih ya, gue kasih tauin ya. Ini kan aku beli alat cek untuk gula darah, ya. Karena Bunda punya persoalan gula darah Bunda selalu rendah. Jadi gue rutin ngecek nih ya. Nah, aku buka ya. Aku kasih contoh yang paling simpel aja, biar nggak pusing-pusing kalian bermalam. Lo pusing, gue juga pusing. Lo nanya melulu, gue juga capek jawabnya. Nah, ini ya, ini dia ada di print di kemasannya. Kelihatan jelas nggak? Di kemasannya di print, bukan berupa stiker. Seandainya pun berupa stiker yang harus permanen kalau dianya itu menyatu dengan mereknya, sehingga kalau stikernya dicabut maka mereknya rusak, orang nggak mau beli. Harusnya begitu. Ini BPOM-nya mana? Dasar BPOM abal-abal. Iya. Ini kan jelas dibikin tanggal expire-nya, kode produknya. Hah? Ini kan jelas nih. Tuh gue deketin ya. Tuh. Musiknya begitu. Berikut mereknya jadi satu. Ini cuman stiker expire date, declare juga bisa. BPOM gimana? BPOM, pom.
Pampim Pom. Bepomnya diam aja, udah tahu sampai gaduh sampai ke persidangan, diam aja. Itu menyangkut kulit perempuan wanita Indonesia ya. Bagaimana kalau ditempelin jadi bopeng gimana? Bepom diam aja. Gue nggak tahu tuh produk apaan. Tapi Bepom harus melakukan pengawasan ketat yang menyangkut kesehatan kulit. Itu kan kesehatan kulit. Oh, nah itu dia makanya negara udah sakit nih. Dari mulai instansi pemerintahnya tidak melakukan pengawasan ketat, aparat hukumnya kayak begitu, sidang bisa-bisanya lo JPU duduk nggak tegak, ngetawain apa sih namanya tersangka. Gimana sih? Halo malam. Salam metal. Menurut Bunda Ami bebas gak ya? Ya kalau ngelihat gejala persidangannya kayak begitu sih, mana bisa dia bebas sudah. Kalau ada yang bilang nanti bebas, sini ketemu sama gue. Apa alasan bebas? Orang persidangannya tidak adil kok. Giliran si Nikmir ngomong dipotong-potong. Jaksa kayak begitu pakai masker, gak ditegur. Harusnya bebas. Kenapa? Nggak ada tuduhan yang terbukti. Yang mana? Dalam perkataan yang seperti itu, dia bilang apa itu? Apa perkataannya adalah dia dibilang begeng, kurus ya. Terus kemudian apa? Dempul, abu-abu. Ada nggak di BAP-nya? Yang dalam pasal 27 yang diperkarakan adalah masalah pencemaran nama baik produknya. Bukan dikatain begeng, kurus. Itu aja lari. Gimana gue mau yakin tuh hak apa sih namanya putusannya bakal bebas? Kalau pengacara yang ngerti itu dia udah jeli lihat kok kayak begini. BAP-nya nggak nyambung dengan apa fakta persidangan yang dibicarakan. Persidangan itu kan proses pembuktian. Ya harapannya kita sih bebas. Cuman kalau ngeliat modelan hakim-hakim di negara Republik Indonesia Konoha yang gak jelas ini, udah dah. Bisa-bisanya duduk menye-menye ngeledek ini. Sakit loh. Orang sakit dijadiin jaksa. Hukumnya udah morat-marit. Orang nggak bersalah juga bisa divonis. Itu hanya terjadi di Indonesia. Negara lain kagak ada. Belum tentu juga kayak gitu hitam putih. Kalau Bunda sih jadi pengusaha ya. Kalau Bunda jadi pengusaha, akan aku bawa itu ke ranah persidangan. Kenapa? Yang dirugikan adalah diriku sebagai pengusaha. Kenapa? Produk aku otomatis orang nggak mau beli. Kalau saya nih dikipas-kipas bego mau aja. Bang nggak bener bisa menjarain orang.
Vonis Mas Hasto 3,5 tahun. Tidak adil. Hasto harus dibebaskan. Karena seluruh saksi menyatakan Mas Hasto tidak terlibat, tapi masih divonis 3,5 tahun. Tuh. Kalau masalah Nikmir, dakwaannya sama, ya. Antara Ismail dengan Nikmir sama dakwaannya. Kenapa di sidang terpisah? Hah? Kenapa mesti di sidang terpisah? Duduk aja berderet mereka berdua. Yang satu di sidang sampai dengan jam 8 malam, yang jam 6.30 sore sesudah maghrib, yang satunya lagi di sidang sesudah jam 6.30 sampai malam. Patut diduga itu sengaja. Diam kau Sugianto, kau yang nggak usah ikutan, kau diam. Kau yang diam, kau pergi dari sini Sugianto. Nggak ada yang ajak kau ke sini. Kau pergi dari sini.